Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayanti dengan NPM 18111002004 dari kelas B semester 5. Saya dari kelompok 5 dengan materi hantaran panas pada benda. Pada materi hantaran panas pada benda, ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu perpindahan panas, yang kedua konduktor dan isolator, serta yang ketiga pemanfaatan konduktor dan isolator. Yang pertama, kita akan membahas tentang perpindahan panas. Di dalam perpindahan panas itu ada 3 hal. Yang pertama itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama kita akan membahas konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti dengan zat perantaranya. Contohnya yang saya lakukan observasi pada konduksi ini ialah ujung besi yang dipanaskan akan menghantarkan panas ke seluruh besi tersebut. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Pada konveksi ini saya melakukan observasi dengan memasukkan es batu ke dalam air panas. Panas dari air panas berpindah ke es batu. Panas berpindah bersamaan dengan mengalirnya air panas ke es batu. Panas tersebut akan menyebabkan es batu menjadi mencair ataupun meleleh. Dan itu adalah salah satu contoh dari konveksi. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Contoh dari radiasi itu sendiri ada ketika matahari memancarkan sinarnya ke bumi. Itu adalah salah satu contoh proses terjadinya radiasi. Selanjutnya yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang mudah dan cepat untuk menghantarkan panas. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang lambat atau tidak mudah menghantarkan panas pada benda. Alat-alat masak seperti wajan, panci, dan lain-lain itu adalah salah satu contoh benda konduktor, yaitu benda yang mudah menghantarkan panas pada benda. Contoh isolator di kehidupan sehari-hari itu ada pegangan panci, pegangan wajan, serta setrikaan yang biasanya menggunakan plastik agar tidak mudah menghantarkan panas pada benda. Selanjutnya yaitu pemanfaatan konduktor dan isolator. Pemanfaatan konduktor dan isolator yang pertama yaitu ada solder. Solder adalah alat yang digunakan untuk mencairkan timah yang biasanya digunakan oleh tukang servis elektronik. Pada ujung solder, bahan besi digunakan sebagai konduktor panas, sedangkan pada pegangan solder itu biasanya digunakan sebagai isolator. Yang kedua adalah lem tembak. Lem tembak hampir sama dengan solder karena pada ujung lem tembak itu pada besi digunakan sebagai konduktor dan pada pegangannya digunakan sebagai isolator panas. Kemudian yang ketiga ada setrika. Pada setrika ini menggunakan prinsip energi listrik menjadi energi panas. Pada bagian bawah setrikaan itu terdapat konduktor, sedangkan pada atas setrikaan yaitu pegangannya itu terdapat isolator panas. Kemudian yang keempat ada wajan. Wajan adalah alat masak yang kita gunakan pada sehari-hari. Pada penggorengannya itu terdapat konduktor, sedangkan pada pegangan wajan itu biasanya berupa plastik sebagai isolator penghantar panas.
Kemudian yang kelima ada panci. Panci hampir sama dengan wajan. Pada panci lebih dominan bersifat konduktor dibandingkan isolator karena hanya sedikit panci yang ada pegangan plastiknya. Karena dominan panci itu menggunakan bahan aluminium semua, jadi semua bersifat konduktor. Selanjutnya ada rice cooker. Pada permukaan rice cooker seluruhnya itu isolator, sedangkan di dalam rice cooker tersebut seluruhnya yaitu konduktor yang menghantarkan panas pada benda.